Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja tentang pembiayaan kesehatan di kelompok RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta. Untuk anggotanya, yang pertama itu ada Ayunda Adelia Salsabila, yang kedua yaitu ada Lestari Dwi Mulyani, yang ketiga ada saya Trisma Maulana, dan yang keempat ada Ulfa Fauziah, dan yang kelima ada Pieda Nurhatmi. Untuk kasus pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan memaparkan terkait kasus pending claim pada kasus 1. Jadi pada kasus 1 ini, seorang pasien baru berkunjung ke pelayanan rawat inap RSUD Bayu Asih, Kabupaten Purwakarta pada tanggal 23 Mei 2022 menggunakan metode pembayaran prospektif dengan jaminan menggunakan kartu BPJS kelas 3. Namun karena kamar penuh, pasien menyetujui untuk naik kelas dengan nomor rekam medis 389360 atas nama Siti Nur Ningsih, berjenis kelamin perempuan, tempat lahir di Purwakarta tanggal 25 November 1963 dengan nomor BPJS 0004789000123, nomor SPP 1013 R00100522V 005122. Pasien tersebut mengalami keluhan sesak sejak kurang lebih 6 jam sebelum masuk rumah sakit. Sesak disertai nyeri perut. Perut semakin lama semakin membesar, BAK tidak lancar, BAB tidak ada keluhan, dokter menganjurkan rawat inap setelah dilakukan pemeriksaan. Kemudian dokter mendiagnosa dengan gagal ginjal kronis disertai hipertensi dan anemia. Pasien tersebut dilakukan tindakan radiologi, pasang infus, dan hemodialisis dengan DPJP Dr. Dian Ekowati, SPPD. Pasien diperbolehkan pulang atas persetujuan dokter pada tanggal 25 Mei 2022 dengan biaya tarif rumah sakit sebesar Rp4.405.81 dengan rincian konsultasi dokter Rp220.000, tenaga ahli Rp1.200.000, radiologi Rp735.000, obat-obatan Rp605.000, keperawatan Rp480.000, laboratorium Rp475.000, kamar atau akomodasi Rp360.000, dan BMHP sebesar Rp15.081. Pada kasus ini, alasan pendingnya itu karena indikasi rawat inap, namun tidak terdapat tagihan raja. Kemudian di sini tuh merupakan hasil final claim, di mana dimunculkan kode hasilnya itu tumor ginjal dan saluran urin dan gagal ginjal sedang. Next. Ini merupakan cetak final claim-nya. Next, Kang. Deskripsi dari kode yang telah muncul itu ada N410 Romawi 2 dengan kode N-nya itu artinya Neprourinary System Group. Yang 4 itu berarti rawat inap bukan prosedur. 10 kode spesifik CBG. Yang Romawi 2 itu artinya sedang dengan tingkat keparahan 2 dengan komplikasi dan komorbidity. Mungkin cukup sekian dari pemaparan dari saya. Akan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ayunda Adela. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan kasus 2. Berdasarkan berkas
klaim individual pasien rawat jalan berjenis kelamin perempuan dengan nomor rekam medis 40XXXX dengan jenis perawatan rawat inap kelas 3 dengan menggunakan JKN. Pasien masuk pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 07.21 sampai tanggal 21 Mei 2022 pukul 17.23. Dengan diagnosis utama malayana, dengan diagnosis sekunder anemia dengan tindakan ventilator serta transfusi darah. Setelah pengobatan dan pertolongan medis diberikan kepada pasien, pasien meninggal dengan total tarif setelah di grouping pada inasi bigis adalah 28.287.200 dengan kode inasi bigis yaitu J120 Romawi 2. Alasan terjadinya pending claim adalah tidak ada pemeriksaan eko untuk diagnosis CHF, maka dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Kemudian untuk perbaikan dilampirkan hasil pemeriksaan penunjang laboratorium ekokardiografi. Untuk jumlah tarif inasi bigis setelah diperbaiki adalah 18.318.800 dengan kode J120 Romawi 2. Ini untuk hasil klaimnya, yaitu untuk statusnya yaitu klaim tidak terkirim data kesehatan. Next, Kang. Ini untuk cetak final klaimnya. Untuk deskripsi 4 subgrupnya setelah di grouping yaitu kodenya J120 Romawi 2. Untuk kode J artinya yaitu respiratory system group, 1 prosedur rawat inap, 20 kode spesifik Cibigis, Romawi 2 sedang dengan tingkat keparahan 2 atau dengan komplikasi dan komorbid. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang kasus 3, yaitu adalah seorang pasien berkunjung ke RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta pada tanggal 21 Mei 2022 dengan menggunakan kartu JKN kelas 3 dengan nomor RM tertera dan atas nama dirahasiakan dengan jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 5 Agustus 1995. Dan nomor BPJS tertera dan SKP juga. Pasien tersebut mengeluh pusing disertai BAB berdarah dan mengalami penurunan kesadaran. Diagnosis utama yaitu melayana dan diagnosis sekundernya yaitu anemia yang diperiksa oleh Dr. Lutfita dengan tindakan pemasangan ventilator dan sediaan PRC. Pasien meninggal pada hari yang sama dan memiliki biaya tarif rumah sakit sebesar Rp7.558.055 dengan rincian konsultasi dokter juga Rp232.500. Pelayanan darah yaitu Rp1.100.000. Yang selanjutnya itu ada laboratorium sebesar Rp423.000, biaya perawatan Rp156.000, akomodasi Rp156.000 dan alat kesehatan Rp581.738, biaya obat Rp1.144.110 dan biaya non bedah yaitu Rp3.764.707 dengan tarif inasi bigis yaitu Rp18.800.800. Untuk hasil final klaimnya tersedia dan untuk cetak final klaimnya juga terlampir. Untuk yang selanjutnya yaitu alasan pending, terjadi pending karena encefalopatinya sebagai diagnosis utama, sedangkan BPJS mengkonfirmasi bahwa penurunan kesadaran merupakan simptom dari diagnosis utama. Kemudian diagnosa encefalopatinya tidak dikoding dan diagnosis utama diganti dengan penyebab dari turunnya kesadaran yaitu melayana. Untuk kasus 3 sekian, yang selanjutnya akan dilanjut dengan kasus 4 oleh rekan saya. Deskripsi 4 subgrupnya yaitu dengan kode J120 Romawi 2
J yang artinya respiratory system, 1 yaitu rawat inap bukan prosedur, 20 kode spesifik inersi bigisnya, dan Romawi 2 sedang dengan tingkat keparahan 2 dengan komplikasi dan komorbiditi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai kasus 4, di mana kasus 4 ini ada seorang pasien berkunjung ke rawat inap RSUD Bayu Asih pada tanggal 15 Mei dengan metode pembayaran, di mana beliau ini mengalami muntah-muntah dan diare selama kurang lebih 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien mengalami BAB cair selama 3 hari disertai mual-mual dan nyeri hati, terkadang sesak napas. Dokter menganjurkan rawat inap dan setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosis dengan diagnosis GEA dengan diagnosis sekunder lainnya itu CKD, anemia CHF, HHD, dan tindakan HD atau hemodialisa. Tindakannya radiologi, pasang infus, dan hemodialisis dengan DPJP Dr. Prio dengan tarif awalnya itu 8.312.352.000 dengan rincian sewa alatnya itu untuk sewa alatnya Rp1.100.000, lalu penunjangnya 2 juta, radiologinya 450 dan obat-obatan 1 juta, dan untuk kamar atau akomodasinya 1 juta. Next. Di sini ada hasil final claim di mana kasus keempat ini terjadi pending karena alasannya itu kode HHD-nya itu tidak dikode. Jadi awalnya itu di kasus ini itu HHD-nya itu tidak dikode, padahal pasien ini diberi tindakan hemodialisa, dan setelah diberi kode, maka ada perbedaan dengan harga di mana di rumah sakit itu 2.054.000 dan di sini menjadi 2.078.700 seperti itu. Next. Ini cetak final claim-nya. Lalu untuk penjelasan subgrup inersi bigisnya, next. Ada deskripsinya itu K417 Romawi 2, di mana K itu sebagai digestive system dan 4 itu rawat inap bukan prosedur, 17 kode spesifik inersi bigisnya, dan Romawi 2 itu tingkat keparahan 2 dengan komplikasi dan komorbiditi, yaitu dengan tingkat keparahan sedang. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan kasus 5, yaitu seorang pasien baru berkunjung ke IGD RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta pada tanggal 18 Mei 2018 menggunakan metode pembayaran prospektif dengan jaminan menggunakan kartu JKN kelas 3 dengan nomor rekam medis baru nomor 3187XX atas nama Yano, tanggal lahir 12 Februari 1974, nomor BPJS 001831321234, nomor SPP nomor SPP 102-3R0-3105158P015077. Pasien mengeluh badan terasa lemas dan mengalami mual muntah. Dokter menganjurkan rawat inap setelah dilakukan pemeriksaan. Dokter mendiagnosis heart failure dengan diagnosis sekunder mixed disorder of balance, dilakukan tindakan EKG serta pemasangan infus. Setelah itu, dokter mengajukan pulang pada tanggal 22 Mei 2018 dengan rincian biaya atau bayaran rumah sakit, prosedur non-bedah 200.000, tenaga ahli 262.000, radiologi 120, obat 170, alat kesehatan 264, keperawatan 270, laboratorium 150, kamar 400.000, obat kronik 150.000, BMHP-nya 100.700, konsultasi 350, penunjang 250, dan sewa alat 200.000. Next. Dan ini hasil tindakannya terlampir. Dan ini hasil cetak finalkannya terlampir.
Deskripsi 4 subgrupnya dengan kode I412,3 artinya kardiovaskular sistem grup, 4 rawat inap bukan prosedur, 12 kode spesifik CPGS, dan ketiga berat untuk rawat inap dengan tingkat keparahan 3 dengan masalah komplikasi dan komorbiditi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu alur pengajuan klaim yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada alur pengajuan klaim itu berkas diajukan oleh coder, kemudian berkas diverifikasi oleh pihak BPJS, kemudian pihak BPJS mengeluarkan berita acara di mana akan memunculkan berkas yang layak dan berkas yang tidak layak atau pending. Jika berkas bisa langsung dilakukan pembayaran klaim. Jika berkas yang tidak layak atau pending, berkas melalui berkas dilakukan perbaikan klaim. Kemudian jika berkas telah disetujui oleh pihak BPJS, maka berkas sudah bisa dibayarkan. Mungkin selanjutnya dikembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini dari kelompok RSUD Bayu Asih cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum.